Yo, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Yoel. Kita berada di dalam acara kesaksianku hari ini. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari sebuah kisah perjalanan iman atau perjalanan panggilan lebih tepatnya, itu dari seorang gembala, teman-teman. Nah, tamu saya hari ini adalah seorang gembala sidang dari GKT Ebenezer Sumbawa. Wah, selamat malam Bang Darwis. Ya, panggil aja Bang aja ya, walaupun walaupun kalau di Sumbawa kan panggilannya kan anu ya, Pak Pen ya. Iya, kita panggil Bang aja supaya lebih akrab gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian panggilan dari Bang Darwis ya. Saya tahu Bang Darwis ini asalnya dari Mamasa atau Raja, betul ya Bang ya. Nah, saat ini Bang Darwis melayani di GKT Ebenezer Sumbawa dan saat ini sudah punya istri satu ya. Hanya boleh Ya, satu. hanya boleh satu. Oke. Nah, Bang Darwis, tadi kan sebelum kita membuat acara ini saya sempat bicara dengan Bang Darwis gitu ya. Kalau Bang Darwis itu punya kisah yang menggetarkan itu. Katanya dari awal itu ada kayak okultisme gitu masa kecil, kemudian ada juga pengalaman jadi pemabuk begitu ya. Kemudian sekarang ini kok jadi Pak Pen nih, jadi pendeta nih gitu ya. Itu gimana ceritanya itu? Saya percaya ini bukan sebuah kisah yang mudah untuk mungkin apa ya kita pahami karena jalan Tuhan sangat sangat spesial sekali bagi kehidupan Bang Darwis hari ini. Gimana sih Bang ceritanya kok bisa ke jalur ini gitu, jalur panggilan kudus ini gitu Bang? Boleh cerita nggak kepada teman-teman hari ini? Yuk, silakan Bang. Terima kasih untuk kesempatannya Bung Yoel bisa berbagi dan juga terima kasih kepada teman-teman yang menyaksikan kesaksian ini. Nah, pertama-tama saya berterima kasih kepada Bung Yoel untuk kesempatan yang diberikan gitu. Lalu melalui kesaksian ini bukan berarti saya adalah orang hebat, bukan berarti bahwa saya punya kelebihan banyak dari orang lain. Justru di balik daripada perjalanan iman ini, saya semakin menyadari bahwa saya punya banyak kekurangan, semakin punya banyak kekurangan, dan justru di dalam kekurangan itu saya mengalami jamahan tangan Tuhan, mujizat Tuhan yang membuat saya bisa hidup sampai hari ini dan menikmati hidup sampai hari ini. Nah, kalau saya mau cerita bahwa saya sejak kecil memang berasal dari satu daerah yang sangat terpencil begitu, yang kalau sekarang namanya Desa Bambang, sebetulnya Kecamatan Mambi, Kabupaten dulu Polewali Mamasa, sekarang menjadi Kabupaten Mamasa. Nah, waktu itu masa kecil saya memang tidak banyak hidup di Polewali Mamasa sekarang, tetapi saya menghabiskan waktu itu di perantauan bersama dengan orang tua. Sejak usia 6 tahun kami sudah pergi ke Indrang, itu daerah teman-teman saudara-saudara saya orang Bugis di sana. Lalu saya pun juga SD di sana. Lalu sampai pulang kampung itu kelas 6 begitu, kelas 6. Karena ada satu masa ketika papa sudah tidak kerja. Nah, papa memang petani begitu, tapi sempat mencicipi jadi pegawai negeri, itu pegawai PAM begitu ya, proyek air minum. Dari situ papa karena orangnya memang selain dia disiplin, tegas, tetapi juga semangatnya sangat tinggi, cita-citanya sangat tinggi begitu. Dia tidak lama di pegawai PAM. Akhirnya dia pindah menjadi keluar dari pegawai negeri karena waktu itu kalau tidak salah gaji papa itu hanya 50.000 per bulan begitu ya, 50.000 per bulan, dan juga ada tunjangan beras, dan dia merasa tidak cukup. Akhirnya dia keluar dan kerja sebagai pegawai
tambak, tambak di kalau orang-orang di sana itu mengenalnya kata empang begitu, empang begitu ya. Jadi di situ kerja. Nah lalu setelah itu kami pulang di kampung kelas 6, saya sampai menamatkan di kampung itu kelas 6, jadi cuma 1 tahun. Lalu setelah itu kami kembali lagi begitu merantau, dan itu ke daerah Mamuju, bukan Kabupaten Mamuju, dan kami masuk daerah transmigrasi, dan saya mulai di sana SMP, dan dalam keterbatasan kami sebagai petani, kami sebagai transmigrasi, dari SMP itu pekerjaan papa itu petani sekaligus juga ya ada sawah juga, bukan sawah sendiri tapi bagi hasil sawahnya orang begitu. Dan juga papa punya kuda. Kalau saya ingat papa saya itu punya kuda 2 untuk ngangkut kayu, dan juga dari situ kami seringkali pelihara karena saya 3 bersaudara. Saya anak pertama, ada anak kedua itu laki-laki, anak ketiga yang bungsu itu perempuan. Dan uniknya nama-nama kami itu, kita respect ke belakang, nama-nama kami itu tidak ada yang berbau maaf ya, berbau Kristen begitu ya. Rohani gitu ya. Nama-nama yang rohani ya. Oke, ya. Begitu ya. Coba cari di Alkitab itu tidak ada. D-nya apa, Bang? Yang D, Darwis D Tasemak. Mungkin teman-teman pengen tahu tuh, D singkatan apa? Jangan-jangan Daud lagi. Iya, karena nama saya Daud begitu ya. Oh, nah, oke, baik. Kemudian Tasema itu adalah marga kami karena itu marga yang memang berasal dari nenek yang sudah jauh begitu, dan itu sangat terkenal begitu. Nah, adik saya yang kedua namanya Ahmad begitu. Nah, itu juga di Alkitab itu tidak ada itu. Nah, kemudian ada namanya yang bungsu itu Agustina, itu perempuan gitu ya. Nah, itulah nama-nama kami yang memang kalau orang tidak mengenal saya sebagai hamba Tuhan hari ini, mereka akan tahu bahwa oh iya Pak Darwis begitu. Mereka tidak akan pernah terpikir kalau itu adalah seorang hamba Tuhan begitu ya. Nah, tentu ada latar belakangnya kenapa kami diberi nama seperti itu. Karena papa saya pengen kami gampang cari kerja, dan juga memang gampang di dunia zaman itu begitu ya. Lalu setelah kami ada di Mamuju berkebun, waktu itu papa sekolahkan kami itu di SMP swasta gitu ya, saya ingat. Nah, sorry, saya agak ingat masa kecil saya itu perjuangan untuk sekolah itu sangat berat ya. Waktu SD saya itu berangkat dari rumah itu sekitar 5-6 kilo lewat hutan begitu ya. Nah, jalan kaki ya itu Bang ya. Jalan kaki begitu ya, karena kami papa itu waktu itu jadi pegawai negeri untuk proyek air minum, dia jaga di sana. Proyek air minum itu kan jauh sekali di hulu begitu, jadi saya harus jalan kaki sekitar 5-6 kilo itu lewat hutan. Nah, waktu SMP pun itu ketika kami pindah ke Mamuju, saya pun juga karena keterbatasan ekonomi harus berjalan sekitar 7-8 kilo begitu. Nah, suatu waktu, nah uniknya di situ saya belum tahu kalau Tuhan itu akan membawa saya sampai hari ini. Nah, dari kecil itu memang kami dididik disiplin, kami dididik sangat keras begitu oleh papa begitu ya. Nah, tapi uniknya selalu saya diangkat jadi ketua kelas. Di SMP itu saya sudah jadi ketua OSIS begitu ya. Nah, tapi bagi saya ya biasalah gitu ya. Walaupun saya adalah orang yang terbatas sampai ya maaf ya, sepatu saya itu sudah jebol begitu ya. Lalu celana saya di belakang itu sudah pakai kacamata, maaf ya teman-teman ya. Ya, sampai sampai guru BP saya itu bilang gini, "Duh, kamu itu kan ketua OSIS, masa tidak bisa kasih contoh teman-temanmu? Celanamu itu sudah bolong, terus sepatumu itu sudah bolong begitu." Saya bilang, "Maaf Pak, papa saya tidak mampu belikan begitu. Tapi kalau saya mau dikeluarkan dengan kondisi seperti ini, saya siap." Ya,
Papa saya mendidik kami dengan sangat disiplin. Dia kalau kami dapat nol, biasanya kami tidak dikasih makan 1 hari, gitu. Wow. Ya, ya. Jadi kalau dapat 100 begitu, Papa tidak pernah apresiasi begitu ya. Tapi itu sebuah pengalaman begitu ya. Ya itu juga yang membentuk saya menjadi pribadi yang sedikit ya bahkan banyak ya kurang percaya diri begitu karena Papa itu sangat mendidik dengan sangat keras begitu ya. Dan saya bersyukur walaupun sampai hari ini raport saya yang SMP itu hilang begitu ya. Saya tidak tahu di mana. SD itu masih ada begitu ya. Dan saya lihat raport saya itu ya cukup lumayan sih, kecuali waktu kuliah itu saya karena sudah bergaul dengan minuman keras, akhirnya otak saya itu sudah mulai kendor begitu ya, sudah masuk Pentium 1 begitu ya. Nah, akhirnya saya bersyukur ya sedikit berprestasi lah waktu SD sampai SMP. Nah SMP itu saya bergaul di sana di daerah kami itu di Mamuju itu namanya juga anak-anak muda yang sudah mulai remaja. Papa sangat ketat kalau kami tidak rajin ke sekolah minggu. Bahkan waktu saya kelas 1 SMP, kalau di gereja-gereja lain kan gereja-gereja tradisional itu ada yang disebut dengan si rohani begitu ya. Saya tidak tahu di teman-teman yang lain gitu ya. Jadi saya kelas 1 SMP itu sudah si rohani, jadi sudah belajar khotbah begitu. Nah, walaupun saya lihat di SMP saya sudah ketua OSIS, di kelas 1 SMP di gereja sudah jadi si rohani begitu untuk menangani pemuda dan remaja, saya berbilang khotbah, tapi belum terpikir bahwa saya mau jadi hamba Tuhan gitu. Karena konsep saya dulu tentang seorang pendeta itu, saya bilang saya tidak mau jadi pendeta. Pendeta tidak punya uang begitu. Yang kedua, saya lihat pendeta itu selalu dimaki-maki sama jemaat begitu ya. Waduh. Di pendeta itu seringkali dijadikan hitamkan begitu. Nah itu saya tidak mau. Karena saya juga seringkali waktu belum jadi pendeta itu seringkali pengkritik pendeta begitu. Ya tanpa tahu salahnya. Itu mungkin jadi jadi pertimbangan itu ya. Ya. Bahkan waktu pendeta datang dan dia khotbah tentang uang begitu, saya langsung bilang, oh berarti gajinya pendeta ini sedikit ya. Makanya dia berusaha untuk mengkhotbah jemaat supaya persembahan banyak gitu. Ini kan sesuatu kritikan buta begitu ya. Nah lalu dalam perjalanan itu saya bergaul dengan teman-teman, banyak teman-teman saya, dan salah satu yang membuat saya bergaul itu adalah lewat minuman keras begitu. Kalau di Toraja kan ada yang namanya balo atau tuak begitu ya. Itu bahkan masih banyak campuran-campurannya, tapi tidak perlu disebutkan ya campurannya. Apa dulu ada yang disebut dengan anggur hitam, anggur putih begitu. Anggur putih itu sangat harum sekali begitu ya. Bahkan ketika saya pulang begitu, karena rumah kami dari Jalan Poros itu sekitar 4-5 kilo. Dan rumah kami itu semacam tinggal di kebun, tapi kami keluar itu biasanya untuk nonton film begitu ya. Jadi kami bawa senter, saya bahkan jalan kaki, kalau hujan ya pakai jas hujan begitu, atau kalau perlu main hujan-hujan. Dan yang paling saya ingat film yang paling banyak dulu itu saya tonton itu Angling Dharma begitu ya. Jadi saya harus jalan kaki 5 kilo untuk dapatkan film Angling Dharma. Itu zaman saya juga masih ada, Bang. Itu zaman saya masih ada itu. Film itu? Iya betul, itu kan masih diulang lagi. Nah, ada Tutur Tinular begitu, itu kan bahkan lewat radio begitu. Iya. Lalu pergaulan itu kadang membuat saya minum dan kadang ketika sudah pulang, kadang saya tidur di jalan begitu. Kalau sudah mabuk muntah-muntah itu tidur di jalan sudah. Jadi karena di kampung itu orang sudah kenal kita. Di kampung itu kan bukan hanya teman-teman Toraja begitu, tapi
teman-teman orang Bugis juga di Mamuju itu banyak, dan itu sudah akrab banget menjadi saudara begitu. Orang Bali juga di sana banyak, orang Jawa juga di sana banyak, bahkan penduduk teman-teman yang disebut dengan orang Mamuju itu banyak di sana. Tapi kami hidup sebagai satu saudara begitu. Ya mabuk di jalan kalau sudah ini dia kenal bahwa itu Darwis begitu. Ya dibiarkan aja sampai kadang pagi baru saya sadar, oh di mana saya ini gitu ya. Jadi itulah kerjaan saya. Jadi berteman, ya sempat juga merokok. Merokok itu awal-awalnya itu saya mengenal rokok itu dengan munculnya disebut dengan rokok brown begitu ya, yang coklat itu. Ya itu sangat enak, tapi sudah hilang sekarang, sudah tidak kelihatan. Nah, lalu sampai saya selesai SMP, awal-awal kelas 2 itu, setelah saya lulus SMP, saya dalam usia 19 tahun begitu, 19 atau 20 begitu, saya diangkat jadi majelis. Nah, jadi majelis gereja pertama begitu ya. Itu belum ada bayangan, kok ini saya kok diangkat jadi majelis, jangan-jangan saya jadi pendeta. Walaupun waktu itu banyak orang yang sudah gojlokin saya begitu kan. Oh, kalau di sana kan, kalau pandito itu, kalau orang Toraja itu bukan pandito, tapi pandita, beda O sama A gitu ya. Jadi kalau saya dipanggil itu bukan lagi Darwis, tapi Pandi, begitu kependekannya, pandita. Begitu. Ya, saya tidak tahu, kalau di Jawa juga pandito ya? Iya, pendeta, Pak. Oh, pendeta. Pendeta kalau di Jawa, iya pendeta. Ya. Lalu di situ saya menjadi majelis gereja dalam usia 19 atau 20 tahun, satu periode selama 3 tahun begitu. Itu pekerjaan saya itu ya sambil petani, beternak itu kan khusus ya. Saya beternak kuda, beternak babi, beternak ayam begitu, dan berkebun, kebun coklat. Nah itu sampai di Mamuju masih ada gitu ya. Adik saya yang garap. Lalu saya peminum, ya itulah pergaulan saya. Akhirnya saya sadar bahwa setelah besar sekarang ini, bahwa dulu juga sudah besar sih ya, tapi ya masih muda gitu ya. Sekarang juga awet muda sih, masih usia 17-an itu. Nah, akhirnya ada satu bagian di dalam tubuh saya, rupanya itu kalau kita minum terus, ada yang disebut limbik itu merusak gitu. Minuman itu merusak. Nah, akhirnya kita sudah kehilangan kemampuan untuk berpikir begitu. Nah, okultisme itu saya pelajari memang di sana. Nah, salah satunya itu ya, yang saya masih ingat begitu, ya bukan membanggakan diri ya, semuanya saya sudah lepas ketika menerima Kristus begitu. Kalau saya lewat di rumahnya orang dan punya anjing galak begitu ya, itu saya bisa membaca mantra itu salah satunya, dan anjingnya itu tidak menggonggong sama sekali begitu. Bahkan orangnya pun tersirap begitu. Nah, jadi itulah yang seringkali digunakan salah oleh orang, mencuri atau apa itu kan, kalau kita tidak punya iman yang sungguh maka kita pun juga bisa kena begitu. Nah itu saya pelajari dulu itu, kalau lewat di rumah tetangga atau pulang dari mana gitu, tapi saya tahu anjingnya galak itu tinggal baca mantranya, anjingnya itu kayak wah tidak bisa bangun dia, sudah kelipat dia. Ya itu masa lalu ya. Lalu itu sampai saya selesai SMP begitu. Nah tahun 2021 2022 itu saya mulai berpikir begini, wah papa saya ini kan tidak mampu untuk sekolahkan saya SMA, masa saya jadi pengangguran terus begitu ya, karena memang keterbatasan uang. Jadi saya berangkat ke Makassar begitu ya. Makassar itu ujung pandang sekarang, Makassar sekarang bukan dikenal ujung pandang. Saya pergi di sana, saya pergi sendiri, tidak ditemani, diantar oleh siapapun begitu. Saya cuma tanya teman, naik apa kalau dari Mamuju ke Makassar begitu. Di Makassar turun di terminal apa begitu sampai saya ke sana. Nah, dalam usia yang usia 21, 20 usia 22 begitu ya. Nah, lalu saya pergi dan pertama kali saya dapatkan pekerjaan di Makassar itu jadi pembantu rumah tangga begitu. Ya, saya kerja begitu, tapi yang selalu saya pegang dari ajaran papa saya itu memang
walaupun saya ini penjahat begitu ya, penjahat karena peminum, pemabuk begitu, masih belajar okultisme begitu, tapi satu ya, saya menjadi orang yang harus jujur begitu. Nah, saya bekerja sama orang itu, jadi pembantu rumah tangga itu dikerjakan semua. Ya, bersihkan WC lah begitu. Tapi ya saya bersyukur ketika masuk Aletheia itu kita pun juga digambling seperti itu ya. Dan sampai sekarang pun saya juga tetap kadang-kadang ya maksudnya bersihkan toilet apa. Nyuci bajunya bos, jam 5 pagi saya sudah harus bangun ngepel sebuah rumah, lalu kasih makan ayam, cuci mobil apa semua. Dan bos saya itu senang karena saya jujur dan juga saya disiplin begitu, dan juga rajin begitu ya, ya walaupun juga rajinnya itu terlalu kelewatan, rajin berbuat jahat begitu. Ya, ya. Baik. Jadi dari situ saya kerja di Makassar dari tahun 2002 begitu. Saya bilang setelah itu adik saya menyusul, yang bungsu itu mau kuliah begitu. Nah, gaji saya pertama kali itu sekitar kalau tidak salah antara 250.000 gitu ya. Sekitar tahun itu 250 sampai ya. Lalu saya beberapa 1 tahun di situ atau berapa ya, saya bilang sama bos saya mau keluar begitu karena adik saya kuliah begitu ya. Saya selalu orang yang jujur dan terbuka begitu ya. Apapun resikonya, yang penting saya jujur. Karena adik saya kuliah, saya mau jadi marketing. Wah, bos saya bilang begitu, nanti kan gajimu naik. Saya bilang tidak bos, saya mau pergi begitu. Tapi waktu saya bekerja itu, selalu saya punya komitmen bahwa hari Minggu itu saya harus cari Tuhan begitu. Seburuk-buruknya saya harus cari Tuhan begitu. Sejahat-jahatnya saya harus tetap cari Tuhan begitu, ya. Nah, lalu saya keluar dari bos saya itu. Nah, saya menjadi marketing itu sekitar setahun begitu sampai 2023 begitu 2003. Lalu pergumulan saya dari marketing itu banyak uang, tapi hari Minggu pun dipakai kerja, tidak ada sila ibadah. Wah, saya bergumul lagi, saya keluar begitu. Saya pindah lagi ke rumah makan begitu. Rumah makan di Makassar itu penjual coto dan coto Makassar dan ikan bakar begitu ya. Ya, akhirnya saya di situ dan cukup lama, mungkin sekitar ya 1 tahun lebih. Nah, bos saya ini mau buka rumah makan begitu ya. Dan saya kembali ketemu beliau gitu. Dia bilang, Darwis coba bantu kita untuk ini ya. Dan saya juga senang sama bos saya, walaupun memang tidak seiman begitu, tapi saya sangat dianggap sebagai keluarganya begitu ya. Dan saya juga sangat menghormati dia. Bahkan ketika pulang saya berusaha untuk mampir, dan saya sudah anggap sebagai keluarga begitu. Dan akhirnya saya kembali ke bos saya. Nah, dari situlah bos saya itu memberikan saya kesempatan untuk ya semacam supervisor lah di dalam restoran itu begitu ya, rumah makan itu. Yes. Dan saya sangat menikmati itu karena yang bukan hanya jabatannya, tetapi full service lah begitu ya, gaji juga sudah. Ya, mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut lagi. Iya, Bang. Tadi kan aku sih tertarik dengan kisah okultisme itu, Bang. Itu kan biasa yang setahu saya, okultisme itu kan hasil turunan ya, Bang ya. Misalkan itu neneknya atau kakeknya itu menurunkan ilmu yang semacam itu kepada cucunya, enggak anaknya. Apakah Abang juga begitu ya? Iya, persis. Jadi kakek saya itu tentu punya gitu, dan juga punya. Papa saya juga punya gitu. Papa saya bahkan dia tambah lagi, bukan hanya belajar di Toraja, tetapi juga belajar di luar pulau begitu ya. Ya, uniknya kakek saya dulu itu, bahkan papa saya pun juga, kalau misalnya ya kita punya kebun begitu ya, lalu kita sudah pakai okultisme begitu, dan ada orang yang coba masuk, dia tidak bisa keluar sampai dia meninggal di dalam. Oh, begitu ya? Ya, tapi yang itu sih saya belum belajar ke sana begitu.
Nggak usah takut. Oh ya, gini, berarti kalau kan okultisme itu kan mengikat diri ya Bang ya. Itu gimana sih Abang bisa terbebas, bahkan tadi sempat dikatakan ada cerita pemabuk, perokok. Itu bagaimana kisah Abang itu bisa bebas? Karena setahu saya kayak pemabuk, perokok ini adalah seperti candu. Jadi akan sangat sulit sekali untuk dilepaskan seperti Abang ini. Ini gimana? Ceritanya bisa nggak kasih teman-teman tahu bahwa perjuangan Abang tuh sedemikian begitu loh, bisa terbebas dari beberapa candu kalau menurut saya begitu kalau saya katakan ya. Gimana ceritanya Bang? Ya, betul. Jadi dalam lanjutan cerita tadi, saya di Makassar itu untuk kerja di restoran jadi supervisor begitu. Itu saya masih nikmati itu, minum dengan bahkan pernah satu kali begitu karena saya penasaran apa sih diskotik begitu ya. Wow, saya pergi ke sana sama teman-teman saya. Memang teman-teman saya itu kan bukan orang Toraja begitu ya, orang-orang dari luar gitu. Dan di situ juga saya belajar tentang bahasa Jawa yang agak sedikit apa namanya, yang sedikit ya maaf kurang sopan begitu ya. Iya, oke. Saya bersama dengan koki saya beberapa gitu pergi jalan-jalan dan saya lihat, waduh ternyata pemandangannya ternyata di sini kalau diskotik ya begitu ya. Tapi saya cuma minum sih begitu ya, minum juga. Nah dari situlah suatu titik itu ya saya tetap beribadah. Waktu itu saya sudah bergabung di GKI Makassar. Akhirnya juga menolong saya dia begitu ya. Suatu waktu itu saya sakit. Nah ini apa namanya, mulai titik pertobatan saya begitu ya. Saya sakit selama 2 minggu begitu ya di rumah sakit. Lalu ada satu titik begitu di saya sudah hampir mati di situ. Saya katanya sudah mati sebentar begitu. Tapi yang saya lihat orang-orang di situ yang ada di rumah sakit, tapi saya tidak bisa ngomong begitu. Saya lihat orang lalu lalang begitu, tapi tidak bisa merespon begitu. Nah, akhirnya pas saya sakit itu persis ulang tahun saya begitu ya. Ya, ulang tahun saya sakit Stella Maris namanya di Makassar. Nah, lalu dari situ setelah saya sembuh, saya kembali merenungkan begini. Iya ya, ternyata hidup ini sangat singkat begitu. Dan ketika kita menyadari sangat singkat dan tidak dipergunakan dengan baik begitu, kita akan mati sia-sia begitu. Bahkan saya masih punya konsep itu hari, wah kalau saya tidak berbuat baik ini, saya tidak bertobat, saya tidak masuk surga begitu. Nah akhirnya dari situlah titik pertobatan saya begitu, dan saya mulai untuk mencari gereja, dan saya bergereja di situ gitu. Kan selama ini kan saya bergereja ya, kalau di Makassar kan banyak gereja. Kemana saya mau pergi ya saya pergi begitu ya. Entah itu gereja yang disebut dengan gereja karismatik, gereja Injili, Protestan begitu. Saya masuki, tapi saya tidak terdaftar begitu. Akhirnya saya mencari gereja dan terdaftar, dan saya menemukan gereja yang disebut dengan GKI di Makassar, GKI Gracia Makassar, dan di situ saya banyak ditolong, dibimbing oleh hamba Tuhan. Bahkan sampai dalam satu pelayanan begitu, saya diingatkan begini, saya tanya, apakah saya perlu ini didoakan khusus begitu ya, untuk melepaskan begitu diri saya. Akhirnya teman-teman hamba Tuhan bilang, oh enggak perlu, yang penting kan kita sudah minta sama Tuhan begitu, untuk memohon ampun, lalu kita benar-benar minta pertolongannya supaya kita ditolong untuk melepaskan semuanya itu begitu. Nah dari situlah titik balik saya untuk mencari Tuhan begitu ya, mencari Tuhan. Nah walaupun dalam perjalanan itu ketika saya menyadari bahwa benar-benar saya harus cari Tuhan, saya punya komitmen bahwa Tuhan, saya ini kan pengen benar-benar melayani Engkau. Saya baru sadar bahwa hidup ini hanya sementara,
dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan meninggal begitu. Bisa aja hari ini, bisa aja besok begitu. Nah, tapi yang membuat kita sukacita meninggal, sukacita ketika kita dipanggil Tuhan itu adalah apakah kita hidup di dalam Tuhan dalam ketaatan pada saat kita dipanggil begitu. Nah, dari situ saya terpanggil kembali, lalu saya mencoba cari tempat, wah kayaknya saya pengen untuk melayani Tuhan. Nah, motivasi saya sebetulnya ke Makassar, Bung Yoel dan juga teman-teman adalah saya pengen pergi cari modal untuk buka usaha di Toraja begitu, di Mamasa. Nah, karena di sana kan kalau soal peliharaan begitu, mau pelihara ternak apapun begitu, apalagi yang ternak khusus ya, untuk makanan khas orang Mamasa itu sangat laris di sana. Karena kan memang di dalam diri saya itu, saya masih berpikir saya tidak mau jadi pendeta begitu. Karena pendeta itu tidak begitu. Terus pendeta itu apa namanya benar salah tetap tidak benar di mata jemaat begitu. Bahkan kalau perlu pendeta itu dimaki-maki begitu ya. Nah, saya tidak mau jadi pendeta begitu. Nah, tapi akhirnya Tuhan itu semakin menggerakkan saya begitu. Kamu harus jadi hamba Tuhan begitu kan. Nah, akhirnya saya ngomong sama pendeta saya begitu di GKI Gracia waktu itu. Pak, saya pengen kuliah sambil kerja. Saya mau masuk di salah satu STT di Makassar. Akhirnya dari situlah diarahkan saya. Kebetulan ya saya senang sih pendeta saya ini jadi saya anggap jadi orang tua dan jadi mentor saya juga. Kenapa kamu tidak coba di STT Aletheia begitu? Nah kebetulan juga kan ada dosen kita juga yang ke sana pelayanan. Lalu saya ketemu dengan seorang rekan, saya juga banyak mendapat cerita dari Mas Yafet begitu ya, penginjil Yafet di Banyuwangi itu tentang sekolah kita yang sekarang begitu. Nah, saya bilang, Pak, saya ini tidak lulus SMP, tidak lulus SMA begitu. Mana mungkin saya bisa. Lalu bahasa Inggris saya itu kan pas-pasan. Waktu SMP aja tidak pernah saya belajar bahasa Inggris. Kebetulan yang guru bahasa Inggris waktu itu adalah adiknya Papa, dan saya paling benci bahasa Inggris begitu. Pas pelajaran bahasa Inggris saya sudah pulang duluan begitu. Ya, jadi dari situ dia bilang tidak apa-apalah, kamu coba aja. Terus untuk mendapatkan ijazah SMA waktu itu, ya kan masih berlaku tentang paket C begitu kan ya. Tidak tahu sekarang masih berlaku enggak, Bung Yoel? Masih ada paket C sih. Kejar paket gitu ya. Kejar paket, ya. Berarti kan bukan kejar bukan kejar mata duitan begitu ya. Ya, jadi dari situ saya bilang Tuhan, ya dari situ titik balik saya mencoba untuk merenungkan Tuhan, kalau memang ini panggilanmu, saya akan lulus untuk paket C. Nah kebetulan waktu ujian saya mengambil bagian IPS. Nah dulu kan saya suka sejarah. Nah baik itu sejarah Majapahit, sejarah dan juga Pancasila, dan saya sangat senang begitu. Nah ya puji Tuhan lah lulus begitu ya, dapat ijazah begitu. Nah lalu saya masih bingung, waduh, saya kalau mau daftar ke STT Aletheia itu kan di sana itu, waduh, enggak dah, aku masuk di aja di salah satu di Makassar begitu. Hamba Tuhan saya bilang, enggak apa-apa, kamu coba aja gitu. Akhirnya kami daftar 2 orang dengan sepupu saya. Saya bilang gini, Tuhan, saya mau daftar. Saya juga sudah izin sama bos saya. Bos, saya ini mau sekolah pendeta begitu. Wah, hebat ya kamu gitu ya, dia Dia bilang, tapi gini bos, kalau saya tidak diterima, saya boleh kerja lagi di sini enggak gitu. Saya kan maksudnya sudah jabatannya bagus ya, gajinya bagus, sudah dapat kepercayaan begitu ya. Nah, satu lagi kesaksian saya, bos saya ini sangat baik. Saya waktu kerja itu menghilangkan barang-barangnya yang berharga begitu ya, tapi dia tidak pernah menuntut. Waduh, saya bilang ini kok lebih punya kasih ya begitu ya daripada orang Kristen yang saya kenal begitu.
Ya, Ini menarik nih Bang nih. Eh, Kalimat ini menarik. Ini bos saya lebih punya kasih daripada orang Kristen yang gue kenal. Emang bosnya belum percaya Bang ya? belum, belum. Ya, Ah, belum. I see, I see, I see, I see. Dan ya saya pertama itu kan kami punya, kan saya bertanggung jawab di ruko itu, di restoran itu sebetulnya. Ya, Saya beli barang, saya beli ngisi gudang, saya yang bagian misalnya kalau sudah waktunya gajian anak-anak saya ingatin bos begitu ya. Benar-benar saya dipercaya dengan luar biasa bos saya itu. Pertama itu kami kehilangan genset begitu ya, dicuri orang begitu. Nah, lalu yang kedua ada masanya motor kami hilang gitu ya. Waduh, saya bilang, wah, matang kon ini dalam saya belum kenal bahasa Jawa sih. Matang saya ini pasti disuruh untuk ganti rugi ini gitu ya. Tapi bos saya itu bilang apa? Darwis, ya kamu tidak usah pikirin harta. Harta itu pemberian Tuhan. Kalau bukan rezeki kita, kita mau kejar seperti apapun, itu kita tidak akan bisa dapat. Tapi kalau wah rezeki mantap. mau kemana pun kita tetap akan dapat. Waduh, merinding saya dengarnya gitu ya. Ini kok, aduh ya, apa namanya? Saya malah dikhotbah ya, lebih hebat khotbahnya daripada. Nah dari situ, ketika saya mendaftar, ya saya daftar di HLT itu salah-salah begitu ya, karena memang uang saya juga sebagian besar untuk kuliah adik saya begitu ya, yang bungsu. Ya saya daftar lah, kami daftar 2 orang dengan sepupu saya yang perempuan. Ya, saya sih bilang sama Tuhan kalau tidak lulus ya akan kembali kerja begitu. Enggak taunya yang diterima itu saya begitu ya. Di Aletea. Saya datang khusus memang waktu itu datang tahun 2007 ya. 2007 itu daftar Juni gitu ya. 2007. Nah, saya lulus tapi tidak punya modal. Sampai waktu wawancara itu ya, wawancara sebelum masuk begitu ya, sebelum diterima, ada salah satu dosen yang tanya ke saya, kamu punya modal berapa? Karena saya memang tulis di situ, sponsor itu Tuhan Yesus begitu. Ya. Ini mantap ini. Ini keyakinan yang luar biasa ini. Terus dia bilang, kamu punya modal berapa begitu masuk di Aletea? Saya bilang, Pak, saya tidak punya modal. Ini sisa uang saya. Kalau tidak salah itu 1,5 juta apa 2 juta begitu ya saya bawa. Ya karena papa kan seorang tua saya kan tidak punya kemampuan begitu. Dia bilang, waduh, kayaknya kamu akan sulit selama setahun. Kalau misalnya sudah semester 3, weekend begitu biasanya ada berkat yang Tuhan siapkan. Ya enggak apa-apa Pak, begitu saya tetap daftar. Nah dari gereja saya dulu itu memang, ya saya sih bersyukurnya begitu ya. Saya diuji dalam perjalanan bahwa ya saya memang setelah lulus dibantu setengahnya begitu. Misalnya setengahnya biaya asrama, setengahnya biaya kan ada retreat dulu, kemudian ada biaya semester gitu ya, kemudian ada bulanan. Nah, satu lagi yang saya pegang, hamba Tuhan saya itu bilang gini, Darwis kalau kamu kesulitan di sana jangan telepon saya begitu. Duh, saya bilang waduh Pak, kalau saya kesulitan masalah biaya, ya jangan telepon saya. Apa yang kamu harus lakukan? Ya lutut sama Tuhan begitu. Saya bilang, waduh. Terus akhirnya udah saya berangkat. Nah, sempat dalam satu titik, walaupun memang saya tahu teman-teman saya yang di gereja di GKI Gracia itu menjadi orang tua saya juga, beberapa pengurus jemaat termasuk gembalanya dulu itu perhatian banget. Dan ketika saya menjalani semester 1, 2 dan 3, 4 begitu ya, saya kalau tidak salah pernah ingat ya dipanggil sama bendara sekolah, Darwis kamu belum bayar ini gitu ya. Oh iya Ai, maaf saya belum punya uang gitu, tapi kalau memang tidak ada uang saya dan memang saya sudah dikeluarkan di sekolah, enggak apa-apa begitu. Ya saya sudah nekat. Ya kalau saya pulang kan saya sudah dapat kerjaan di sana lagi. Tinggal saya telepon bos saya, bos saya tidak melanjutkan kuliah, masih ada enggak kerjaan di situ. Saya pasti diterima begitu. Nah itulah kebanggaan manusia ya. Jadi itu penghiburan sekaligus. Tapi rupanya
ada satu titik seringkali saya dapatkan, loh, uang kuliah saya kok dikasih tahu sudah dibayar orang begitu ya. Saya nggak tahu dari mana begitu ya. Yang penting, waduh, Tuhan itu ternyata nyata ya, luar biasa begitu. Nah, Oke. lalu masalah akademik, wah teman-teman saya itu saya lihat semangat betul ya belajarnya. Mereka pintar bahasa Inggris, pintar bahasa Yunani, bahasa Ibrani, lalu apa bahasa Mandarin itu hari. Nah, kalau yang dipelajari awal misalnya ya, masih saya bisa ngikut. Misalnya Yunani kan dari awal kita belajar sama-sama, Ibrani belajar sama. Tapi bahasa Inggris kan mereka dari SD sudah belajar. Saya ini kan nggak pernah belajar dari SD. SMP saya selalu pulang duluan karena ya itu om saya. Jadi tidak pernah belajar bahasa Inggris. Dan bahkan saking sulitnya bahasa-bahasa itu ya, bahasa Yunani. Saya sudah bilang sama salah satu kakak tingkat saya, data kakak tingkat kita waktu itu. Mas, saya sudah mau pulang begitu. Saya di semester 2 itu enggak apa namanya masih sedikit. Itu hari kan kita sudah patokan kan semester 5 itu kalau tidak capai 2,3 itu kita out gitu. Wah, tapi semester 2 itu waduh, kecil banget ya. Ya sudahlah. Sampai saya tunggu sekolah mengeluarkan saya begitu. Sekali lagi, ya saya punya penghiburan karena bos saya bilang kalau kamu tidak lulus, tidak diterima di sana, kamu pulang gitu. Ada pekerjaan baru yang disiapkan begitu. Nah, ya sudah. Ternyata dalam pergumulan itu saya lalui begitu ya sampai benar-benar semester terakhir gitu. Nah, begitu pun juga di dalam sampai kepada satu titik pembuatan proposal skripsi begitu ya. Waduh, ini teman-teman saya kok pintar-pintar ya. Saya lihat teman saya itu karena kalau mau ujian itu mereka belajarnya pagi. Saya itu sudah belajar beberapa hari sampai larut malam begitu ya. Ya itulah kemampuan saya larut malam, besok pagi saya belajar lagi. Tapi kok nilainya lebih besar orang yang belajar pagi begitu ya. Waduh, tapi ya saya tetap semangat aja. Nah, skripsi pun juga proposal skripsi itu saya bersyukur banget itu karena saya bilang sama Tuhan ya sudahlah kalau memang tidak diterima selalu seniat saya pulang begitu ya sudah saya pulang begitu kan. Nah tapi Tuhan itu tuntun akhirnya saya juga melihat wah kok bisa diterima ya walaupun memang saya harus berjuang di dalam beberapa revisi begitu revisi judul revisi kata-kata tapi ya saya bersyukur dosen kita juga membimbing dengan sangat baik. Nah, saya bandingkan dengan beberapa teman begitu ya. Bukan berarti saya lebih hebat, tapi saya memahami anugerah Tuhan di dalam pengalaman perjalanan itu ya. Akhirnya proposal saya diterima, lalu skripsi pun juga berjalan dengan baik begitu dan bisa lulus lah begitu ujian skripsi. Lalu selanjutnya, nah di dalam proses pembentukan itu saya bersyukur selesai dan saya menikah begitu dan juga sekaligus juga waktu itu wisuda begitu ya. Nah ya walaupun nanti saya berharap ketika ada waktu saya mau menceritakan kenapa kok semacam nasab saya begitu janji imha apa janji gitu ya. Tuhan saya itu mau menikah dengan orang Jawa. Waktu itu saya belum pernah kenal orang Jawa. Itu masih SMP begitu ya. Karena saya melihat gini, ya maaf ya, saya mau mengenal orang Jawa yang pintar masak begitu, lalu pintar bikin kue begitu, dan juga apa ya, saya mengenal orang Jawa itu orangnya kalem gitu ya. Dan mantap, saya kalem ya berarti ya. Ya, itu next time ya kita. Kenapa saya bisa memahami bahwa di dalam mencari pasangan hidup pun Tuhan juga itu menuntun kita dengan sangat baik begitu. Ini rasanya perlu sesi sendiri nih Bang Dawis nih soal bagaimana menemukan pasangan hidup nih. Kan ada orang yang seringkali bilang ini sekedar lari dari topik. Ada orang bilang ini saya sudah lama menikah ini tapi kok kayaknya bukan jodoh saya. Nah itu prinsip-prinsip itu. Oke.
ini bukan jodoh saya, tapi kok kenapa saya bisa menikah? Nah itu sebetulnya mereka tidak menemukan sih kehendak Tuhan di dalam masalah pasangan hidup begitu ya. Siap. Nah, lalu setelah saya wisuda, menikah begitu, dan sekali lagi dari situlah saya kembali untuk melihat bahwa panggilan Tuhan itu dalam beberapa catatan saya mau katakan begini, jika kehidupan itu adalah anugerah Allah, maka syukurilah dengan cara melayani Dia dalam ketaatan dan pengorbanan bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan begitu. Yes, mantap. Makanya saya selalu merenungkan begini, apa sih yang saya banggakan dalam hidup ini? Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak akan bisa seperti ini. Nah, saya mau cari apa? Jangan. Kalau mau cari kekayaan, jangan jadi hamba Tuhan, jadi pengusaha begitu. Nah, kalau mau jadi hamba Tuhan, ya harus ada berkorban. Kristus sendiri berkorban kok begitu. Ya cuma tidak enak kan, tidak etis kalau saya ceritakan di sini pengorbanan yang kami lakukan bersama dengan Bu Rika begitu. Tapi ya biarlah Tuhan yang tahu. Nah, oleh karena itu belum lagi saya punya dari pengalaman itu saya katakan bahwa tidak ada yang perlu dibanggakan dalam hidup ini. Sebab semuanya adalah kasih karunia. Mantap. Yang terakhir adalah hidup ini hanya sementara dan kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Oleh karena itu saya ingat seorang dosen itu mengingatkan kami kembali dalam sebuah kuliah hari ini bahwa mari kita taat kepada Tuhan, lalu mari kita berbuat baik. Maksudnya berbuat baik itu melayani sesama dan juga harus. Nah itu yang memang menjadi kesaksian. Kalau untuk tantangan pelayanan mungkin lain kali lah ya begitu untuk kita bisa cerita. Bukan menjadi orang yang seperti ini. Dalam pelayanan itu, dalam relasi dengan suami istri, saya punya kepribadian masa lalu, rupanya itu masih harus dibereskan begitu ya. Makanya saya bersyukur bahwa saya proses pemberesan itu saya tertolong dengan yang namanya konseling. Dan sampai sekarang ini saya sudah mengikuti beberapa kali konseling, baik yang di Pastorio maupun juga di School of Healing begitu, itu sangat menolong saya membereskan kehidupan saya secara pribadi, membangun relasi saya dengan jemaat semakin baik, dengan orang lain, dengan pasangan begitu, sekaligus juga menolong orang lain untuk melihat tipe kepribadiannya untuk bisa dipulihkan begitu. Tapi saya berharap itu adalah sesuatu kita bicarakan dalam topik yang lain ya. Nah itulah memang perjalanan hidup saya yang penuh dengan anugerah bahwa seringkali orang melihat bahwa panggilan itu sesuatu hal yang gampang. Tetapi ketika Tuhan sudah panggil kita, responlah itu dengan sebuah ketaatan dan juga pengorbanan bagi sesama dan juga bagi Tuhan. Nah, setiap orang, saya memberikan catatan sedikit, setiap orang tidak selalu harus sama pengalaman rohaninya, begitu ya. Jadi pengalaman rohani saya hari ini tidak bisa diukur dengan orang lain karena kita masing-masing punya batasan atau privasi sendiri dan juga pengalaman pribadi sendiri dengan orang lain. Nah, teman-teman mungkin yang menyaksikan ini tentu tidak selalu harus sama dan tidak ada indikasi bahwa panggilan itu selalu punya batasan yang sama begitu. Karena cara Tuhan itu memanggil kita dengan cara yang unik dan berbeda. Nah, itu yang bisa saya bagikan. Oke, Bang. Mungkin pertanyaan terakhir deh untuk Abang ya. Apa yang menjadi kekuatan Abang untuk bertahan di dalam panggilan ini? Karena tadi kan diceritakan tuh waktu masuk sekolah tantangannya begitu rupa, bahkan hampir dikeluarkan ya toh. Kemudian belajar bahasa Inggris itu kayaknya kok nggak bisa gitu ya, nggak bisa gitu ya. Apa menjadi kekuatan Abang saat menjalani masa studi hingga
hari ini abang tetap di dalam panggilan yang kudus ini yang Tuhan sudah perintahkan kepada Bang Darwis? Apa jadi kekuatan abang? Yang menjadi kekuatan adalah I surrender all. Gitu. Jadi puji-pujian itu memang ingatkan, aku berserah kepada Yesus, aku berserah. Wah, ya, jadi mantap. Prinsip itulah sebetulnya yang menjadi kekuatan saya ya. Ketika menghadapi pergumulan, saya sungguh-sungguh berlutut dan berdoa begitu. Dan ketika saya menghadapi pergumulan, saya berdoa lagi. Kalau perlu, saya minta pertolongan teman-teman untuk dukung saya dalam doa. Teristimewa mentor saya begitu ya, mentor saya begitu. Kita memang membutuhkan partner begitu, membutuhkan mentor. Mentor itu kan memang tidak semua orang bisa ya, karena tidak semua juga orang kita percaya begitu ya, orang-orang yang khusus. Yang paling penting di sini adalah berserah kepada Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup kita, dan kekuatan kita di situ. Ya, mantap. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah kesaksian yang berharga gitu ya. Sayang kalau teman-teman lihatnya cuma sepatah, dua patah. Ada begitu banyak kesan saya terhadap Bang Darwis gitu ya. Di tengah-tengah kondisi ekonomi yang sulit, kemudian dia harus merantau gitu ya. Kemudian ada tekanan godaan nafsu juga gitu ya, termasuk perokok, pemabuk, bahkan okultisme yang diwariskan gitu ya. Itu semua bisa terlepas tatkala Bang Darwis mengakui Tuhan sebagai juru selamat, sehingga pada akhirnya dia boleh terpanggil untuk menjadi pendeta begitu ya. Ini sebuah kisah perjalanan yang tidak mudah untuk dijalani gitu ya. Teman-teman, mungkin barangkali teman-teman yang menyaksikan acara ini, teman-teman bergumul untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu begitu ya. Saya pikir Bang Darwis juga bisa berbagi begitu ya, kalau teman-teman kontak beliau gitu ya, untuk bagaimana sih berjuang dengan seperti itu gitu ya, bahkan hampir di DO karena masalah akademik begitu ya. Saya percaya bahwa panggilan itu tidak akan bisa hilang ya Bang ya. Panggilan itu tidak peduli kamu itu bobrok atau tidak, justru Tuhan itu menurut saya memanggil itu justru orang yang bobrok gitu ya, bukan orang yang sudah super gitu ya. Ini yang saya pelajari gitu ya. Nah, teman-teman, biarlah apa yang menjadi kesaksian dari Bang Darwis ini menolong kita gitu ya, sehingga kita terus bisa tetap semangat di dalam menjalani panggilan Tuhan. Entah engkau yang sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, maupun teman-teman sebagai profesional begitu ya, yang bekerja dimanapun Tuhan berada, tetaplah mengerjakan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Gitu ya. Jadi ya Bang ya, Bang Darwis bisa kasih satu kalimat pendek, kayak closing statement gitu Bang, untuk teman-teman yang mungkin mendengarkan kesaksian hari ini. Apa sih di dalam rangkaian perjalanan yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan Abang, itu apa yang Abang pelajari? 1-2 kalimat boleh, silakan. Terima kasih Bu Yoel. Teman-teman, satu kalimat yang memang menurut pengalaman pribadi saya yang Tuhan sangat tolong itu adalah bahwa hidup kita itu adalah anugerah Tuhan begitu. Nah, di dalam anugerahnya itu dia akan terus memproses kita menjadi pribadi yang dipersiapkan untuk dipakai oleh Dia. Apapun tantangan kita, mungkin orang lain akan melihat atau bahkan diri kita juga melihat, wah saya ini tidak pantas begitu. Saya ini banyak kekurangan, saya ini banyak kelemahan. Bahkan mungkin orang lain akan melihat kita, wah kok bisa ya dia? Bukankah dia adalah orang yang penjahat begitu? Dia adalah orang yang memang tidak layak di masyarakat begitu. Tapi kalau Tuhan yang memanggil kita di dalam anugerahnya yang sangat besar, itu dia akan menolong kita. Dia akan membentuk kita menjadi pribadi yang semakin diperlengkapi untuk melayani Dia. Jadi hal-hal yang buruk sekalipun Dia akan tolong kita untuk membereskan semuanya itu,
dan kita berfokus. Ketika kita sudah sadar bahwa Tuhan itu memanggil kita di dalam anugerahnya, mari respon panggilan Tuhan itu dengan ketaatan, dan juga sekaligus kita mengarahkan pandangan kita di dalam panggilan itu untuk menjadi berkat bagi sesama dan menjadi berkat bagi semua orang. Nah, satu lagi yang selalu saya pegang, Yoel, ketika dalam pelayanan ini, selalu saya pesankan begini, jangan pernah punya prinsip, apa yang bisa saya dapatkan dari gereja atau pelayanan. Tetapi punyalah prinsip ini, apa yang bisa saya berikan untuk gereja, atau apa yang bisa saya berikan untuk pelayanan. Begitu. Itu yang saya bagikan. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan kesaksian daripada Bang Darwis Tasemak hari ini. Kiranya apa yang kita dengarkan ini juga terus boleh menginspirasi kita, begitu ya. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Pakailah hidupmu sebaik mungkin selagi kau masih kuat. Gunakan kehidupanmu untuk melayani Tuhan, ya. Gitu ya, Bang ya. Ya, Oke, sampai ketemu di dalam kesaksianku berikutnya. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Terima kasih, Tuhan berkati. Yo, God bless.